Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Leskora Peninggolan dari Ilmu Kesejahteraan Sosial 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang successful aging, di mana successful aging adalah suatu kondisi di mana seorang lansia tidak hanya berumur panjang, tetapi juga umur panjang dalam kondisi sehat, sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara mandiri, tetap berguna dan memberikan manfaat bagi keluarga dan kehidupan sosial. Kondisi demikian sering disebut sebagai harapan hidup untuk tetap aktif. Jadi, siswa itu tidak hanya berumur panjang dan memiliki fisik sehat, dia harus memiliki beberapa indikator-indikator berikut. Di sini seorang lansia dikatakan successful aging, di mana ia merasakan kepuasan atas dirinya sendiri dari segi. Di sini saya ada berikan 5 indikator. Yang pertama, segi fisik. Yang kedua, segi sosial. Yang ketiga, segi kognitif. Yang keempat, segi psikologis. Dan yang terakhir adalah dari segi finansial. Saya akan menjelaskan dari kelima indikator ini apa-apa saja pengertiannya gitu. Jadi seorang lansia dikatakan successful aging itu harus memenuhi kelima indikator ini, tidak hanya satu atau dua atau tiga. Jadi dia harus memenuhi semua. Jadi memang sulit ya, karena si lansia tadi harus memenuhi semua. Tidak, jika misalnya kondisi sosial tidak terpenuhi, dia tidak memiliki kepuasan dari kondisi sosial, berarti dia tidak successful aging, atau kondisi kognitif atau kondisi fisik gitu. Jadi dia harus semua gitu. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, kepuasan dari segi fisik. Jadi dari segi fisik ini bukan berarti si lansia harus lari-lari, harus masih bisa naik gunung gitu, harus masih bisa kuat secara fisik, ngangkat berat itu masih kuat. Bukan gitu artinya fisik successful aging dari segi fisik gitu. Jadi ketika si lansia nih, dia udah umur, misalnya katakan dia umur 70 tahun, tapi dia masih memiliki kondisi fisik, dia masih memiliki tenaga, itu berbeda dari teman-teman seusianya yang 70 udah di kursi roda mungkin, atau sudah bed rest. Gitu. Jadi ketika ada lansia umur 70, dia masih bisa mengerjakan kegiatan sendiri, dia masih berjalan baik, entah ke suatu tempat dia masih bisa mandiri gitu, atau jika jalan dari gang ke dalam dia masih santai, belum bernapas-napas gitu, sesak napas gitu. Jadi kondisi fisik ini bukan harus dia benar-benar tidak memiliki penyakit gitu kan, tapi jika dibandingkan dengan teman-teman seusianya, dia melebihi standar lah gitu, masih sehat. Jadi dia memang dari mudanya mungkin udah persiapkan gitu untuk mengkonsumsi makanan sehat, atau menjauhi ini penyedap rasa atau warna-warnaan seperti makanan cepat saji gitu. Jadi kondisi fisik itu dilihat dari, kita ambil aja garis bawah dari teman-temannya gitu. Gak usah kita buat dia harus bisa lari jauh-jauh gitu, dia harus bisa ngangkat seberat ini gitu. Enggak, kita enggak lihat dari situnya, karena nanti dia gak terukur. Karena lansia umur 63 tahun sama lansia umur 75 tahun itu kemampuannya dalam berjalan, bergerak juga pasti berbeda gitu. Jadi kita nggak ada indikatornya gitu. Jadi kita lihat aja dari usia lansia yang lain, seumuran lansia tersebut gitu. Yang berikutnya, kepuasan dari segi sosial. Di sini dari segi sosial itu biasanya kita lihat dari interaksinya kepada orang lain, relasinya atau pergaulannya dengan masyarakat sekitar gitu. Jadi ketika si lansia tadi hanya di rumah saja, dia tidak memiliki pergaulan, mungkin saya rasa itu pasti tidak ada kepuasan dari segi sosial gitu. Jadi yang ada kepuasan dari segi sosial ketika si lansia tadi memiliki pergaulan, memiliki relasi dengan orang-orang lain di masyarakat, masih bagus walaupun dia sudah lansia gitu. Jadi dia enak saja kalau misalnya mau keluar, mau apa, ya dia tidak takut gitu. Dia santai aja, dia kayak, ya kita punya teman nih di sini, kita punya saudara, kita punya keluarga di sini, saya punya kenalan di sini gitu. Jadi dia masih tinggi lah jiwa sosialnya. Artinya jiwa sosial di sini, misalnya ada kemalangan nih, ya dia juga masih memiliki empati terhadap itu gitu. Dia masih mau menolong, dia masih mau membantu. Artinya kepuasan dari segi sosial atau dari segi sosial saja si lansia itu sudah terpenuhi gitu.
Nah, jadi itu kalau indikator dari segi sosial gitu. Ya, kita lanjut. Kepuasan dari segi kognitif. Kognitif di sini tuh artinya pengetahuan. Jadi pengetahuan di sini bukan berarti si lansia tadi sangat pintar gitu, cerdas, betul-betul cerdas, tidak. Jadi kita lihat aja rata-ratanya gitu. Jadi artinya si lansia memiliki kecerdasan lah. Ya katakanlah ya bisa lah dalam seumuran dia masih memiliki kecerdasan, dia masih memiliki itu gitu. Dia belum menghilangkan itu. Artinya dia masih punya lah ilmu atau pengetahuan di usia segitu, dan bisa juga dia sudah mendapatkan dari usia segitu, karena ada beberapa lansia ya karena dari mudanya contohnya sudah tamat SD, masih tamat SD, cuma tamat SD gitu kan. Jadi ketika tua pasti pengetahuannya ya tidak jauh-jauh gitu. Artinya dia tidak memiliki wawasan yang luas. Berbeda dengan lansia contohnya dia misalnya tamat S1 seperti itu. Jadi dia memiliki itu pengetahuan semasa dia menempuh pendidikan, menempuh pekerjaan, bahkan kehidupan sehari-hari. Jadi dari segi kognitif itu terpenuhi si lansia tadi, begitu. Mungkin itu dari segi kognitif ini. Kita lanjut ke berikut. Kepuasan dari segi psikologis. Psikologis di sini artinya dia tidak tertekan mental, gitu. Dia tidak emosional, dia tidak menyendiri, gitu kan. Artinya dari segi psikologis si lansia ini masih baik gitu. Misalnya ada beberapa lansia saya tahu gitu kan, dia sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit apa-apa salah gitu kan. Itu tadi dia mulai berkurang, mungkin gara-gara faktor usia ada saja, karena pernah saya dengar juga masa-masa menopause ya, itu umur 60 ke atas itu mulai emosian gitu, tingkat emosi tinggi, ada yang salah sedikit langsung muncak gitu, bisa terjadi itu, begitu kan. Yang berikut dari segi psikologis ini bisa juga dari segi keluarga, misalnya si lansia tadi sama anaknya, sama keluarganya itu dijauhin. Mungkin keluarganya udah pada nikah, kan udah pada ngambil jalan masing-masing. Jadi si lansia tadi nggak terurus gitu. Jadi nggak ada waktu atau nggak ada interaksi dari si keluarga tadi untuk sama-sama si lansia tadi. Jadi terakhir apa yang terjadi, si lansia itu menjadi merenung, menyendiri gitu. Jadi dia kayak merasa sedih terus. Nah ini aku nih gak ada teman nih di sini, gak ada apa. Terakhir ya kondisi mental bisa terganggu gitu, karena pasti aja kalau kita udah tua, kita tinggal sendiri kan, gak ada teman untuk bertukar pikiran, pasti itu pasti mengurangi apa kita juga mengurangi mental kita gitu. Apalagi lansia tadi kan dia udah rentan, bahkan udah mulai emosi pasti gitu, ditambah lagi dengan keluarganya seperti itu gitu. Jadi keluarga juga sangat berperan dalam kepuasan dari segi psikologis ini. Tapi ketika ada si lansia, dia masih psikologis masih bagus, dia masih bisa menahan kontrol emosi, dia masih bisa menahan amarahnya, masih enak bergaul sama saudara-saudara, masih bisa berjalan dengan baik lah semua interaksi itu gitu. Jadi dari segi psikologis tadi pun si lansia masih bagus gitu, dengan berbagai aspek-aspek di belakang tadi gitu. Dari segi psikologis pun dia masih baik gitu. Jadi ya pada saat itu tercapai kepuasan dari segi psikologis gitu, masih bagus lah, dia masih belum ada masalah gitu, semua masih berjalan dengan baik gitu. Nah gitu dia kalau dari segi psikologis. Lanjut yang terakhir dari kepuasan dari segi finansial. Oke, finansial itu cenderung ke materi ya memang. Jadi kepuasan dari segi finansial itu artinya bukan berarti dia masih kerja, bukan berarti dia masih produktif. Menurut saya, kepuasan dari segi finansial ketika si lansia memiliki tabungan atau penghasilan lah dari berbagai bidang usaha yang dimiliki, atau dari tabungan bisa saja. Yang penting dia masih dikatakan oke lah dalam segi finansial. Misalnya dia ini punya tabungan gitu, dia punya tabungan dapat menghidupi dia sampai dia akhir hayatnya, contohnya masih dia cukup uang untuk itu, atau dia masih punya bisnis usaha yang dia tidak kerjakan, mungkin cuma hanya pantau saja,
masih menghasilkan uang, bisa saja seperti itu dari segi finansial, atau dia memiliki anak atau keluarga yang bisa menghidupi dia sehingga dia tidak perlu khawatir tentang finansial. Jadi dari segi itu si tadi sudah bisa dikatakan memiliki kepuasan dari segi finansial. Iya, artinya si tadi tidak kesusahan dalam mencari uang. Jadi ekonominya sudah terjaga gitu dari yang saya katakan tadi, salah satunya mungkin. Jadi ya ketika dia tidak memikirkan ekonomi, dia telah memiliki tabungan atau dia memiliki bidang usaha yang dapat menjamin kehidupannya, ya saat itu pula kepuasan dari segi finansial tercapai gitu. Jadi tidak mesti bekerja, yang penting secara finansial dia masih bisa. Begitu. Jadi bisa banyak, masih banyak yang saya nggak bisa jelaskan banyak, banyak sumber gitu. Yang intinya dari segi finansial tadi masih oke, masih sanggup. Pada saat itulah kepuasan dari segi finansial tercapai gitu. Jadi ketika semua komponen tadi terpenuhi, ya pada saat itulah hasil tadi dikatakan successful aging gitu. Memang sangat susah karena dari 5 komponen tadi dia harus penuhi semua gitu. Gitu. Oke, kita lanjut. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membantu lansia dalam mewujudkan lansia sukses atau successful aging. Sehat fisik, psikis, sosial, kognitif, dan finansial. Oke, di sini ada kita buat beberapa cara yang dapat kita lakukan ya. Oke, yang pertama, merancang kegiatan-kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan fisik lansia. Oke, ini untuk kegiatan dalam memenuhi kebutuhan fisik. Dalam beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan fisik lansia. Yang pertama, senam dan jalan santai lansia. Oke, di sini senam dan jalan santai ini secara langsung melatih fisik lansia tadi. Misalnya yang dia sudah mulai susah berjalan, udah mulai capek. Kalau dia biasakan senam, dibiasakan jalan santai, pagi-pagi udah jalan-jalan santai gitu kan keluar rumah, itu langsung akan membantu meningkatkan kondisi fisik lansia tadi gitu, pasti itu. Yang berikutnya pemeriksaan kesehatan. Jadi kita sebagai keluarga gitu, ketika kita rajin memeriksa kesehatan kepada si lansia tadi, membawa ke puskesmas atau pusat-pusat kesehatan, secara langsung kita udah punya nih proteksi. Jadi ketika si lansia ada gejala-gejala penyakit ini, jadi ada pencegahan gini kalau kita sering memeriksakan kesehatan lansia tadi, karena sering terjadi kejadian itu tiba-tiba lansianya udah meninggal gitu, artinya tiba-tiba rupanya penyakit jantung, ternyata tidak ada pemeriksaan rutin, jadi tiba-tiba aja udah stadium 4, rupanya dari kemarin-kemarin lansia udah rasain tuh gitu, karena tidak ada yang pemeriksaan kesehatan, jadi kita nggak tahu gitu kan. Jadi ini penting juga untuk memenuhi kebutuhan fisik tadi, kita tetap menjaga dan kontrol gitu lah intinya. Yang berikutnya, menyediakan makanan sehat bagi lansia. Ini penting, sangat penting, karena makanan itu sebagai sumber tenaga kan, sumber protein utama dalam diri kita sendiri. Jadi ketika si lansia tadi diberikan makanan sehat, diberikan makanan bergizi, secara tidak langsung fisik si lansia tadi akan meningkat gitu. Jadi dia dengan mengkonsumsi makanan sehat, pasti ya penyakit itu kan akan jarang muncul, karena rata-rata penyakit itu dari sumber makanan kita gitu. Jadi dengan dia makan makanan sehat, ya saya rasa itu akan meningkatkan fisik dan daya tahan tubuh si lansia tadi gitu. Yang terakhir adalah konsultasi kesehatan. Jadi konsultasi kesehatan itu dilakukan si lansia kepada dokter nih. Jadi kita sebagai keluarga atau sanak saudara bawa si lansia tadi konsultasi ke dokter. Jadi didapatkanlah apa-apa saja yang perlu diperhatikan, apa-apa saja penyakit pada saat ini gitu. Itu yang perlu dilakukan si keluarga tadi, melakukan untuk segi fisik. Ada 4 tadi, senam, pemeriksaan kesehatan, penilaian makanan sehat, dan konsultasi kesehatan.
Oke, kita lanjut lagi. Merancang kegiatan-kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis. Nah, di sini kita masuk ke kebutuhan psikologis lansia. Yang pertama itu simpel, mendengar segala cerita yang diceritakan lansia. Simpel sekali sebenarnya, mendengar segala cerita. Jadi ketika si lansia ingin cerita, dia ingin berbagi tentang pengalamannya, kita sebagai keluarga itu penting untuk mendengarkan itu. Karena kerap kali terjadi kasus bahwa si lansia tadi tidak menemukan teman-teman atau tempat untuk bercerita gitu, karena keluarganya atau anak atau dia sudah jauh, dia sudah tinggal sendiri gitu. Jadi jarang untuk bisa berkomunikasi. Jadi ketika kita dapat mendengarkan cerita si lansia, jadi pendengar yang baik pada dia, jadi dia bisa rileks tuh, bisa cerita walaupun itu berulang-ulang kali. Ya biasanya memang seperti itu. Biasa si lansia itu cerita berulang-ulang kali gitu. Ya kita sebagai keluarga ya kita terima aja, kita dengar aja cerita si lansia tadi, karena itu bagian dari keluarga kita dan dapat meningkatkan kondisi psikologis si lansia gitu. Yang berikutnya, sering berinteraksi dengan lansia tersebut. Jadi ketika kita sering berinteraksi dengan si lansia, ya yang pertama tadi, poin pertama tadi pasti terpenuhi kan. Ya jadi sering mendengarkan ceritanya, ya si lansia dapat berinteraksi, dia bisa cerita, dia bisa mendengarkan, dia bisa tahu keluh kesah kita juga bisa tahu keluh kesah si lansia tadi gitu. Jadi berinteraksi itu sangat penting bagi lansia dan dengan keluarganya gitu, karena itu sebagai salah satu refresh psikologi lah, artinya melatih psikologi gitu, karena dari interaksi itu timbul banyak peristiwa, misalnya peristiwa ini misalnya sedih atau lucu, senang-senang, ketawa-ketawa, bisa menjengkelkan ketika ada masalah seperti itu. Jadi itu penting untuk kondisi psikologis lansia. Yang terakhir itu merancang kegiatan konseling lansia. Nah ini kita udah melibatkan pihak-pihak expert gitu kan. Dia konseling ke, katakanlah bisa ke psikologis, bisa ke pekerja sosial gitu. Jadi ketika sekeluarga tadi memiliki waktu atau dana yang lebih, contoh, jadi bisa merencanakan kegiatan konseling gitu. Dia bisa bawa ke psikologis, bawa ke pekerja sosial atau ke pihak-pihak yang dalam bidang yang dapat menyelesaikan dalam bidang ini gitu. Jadi itu juga penting juga sih melakukan konseling. Berikutnya, merancang kegiatan-kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan sosial lansia. Ya, ini dari kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini sebenarnya sudah dapat dipenuhi dalam kegiatan-kegiatan di atas, seperti senam dan jalan santai, jalan sehat lansia, konsultasi medis, konsultasi psikologis, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan sosial itu secara langsung sudah dapat terpenuhi dari beberapa kegiatan-kegiatan yang kita jelaskan tadi gitu. Tapi di sini juga saya akan berikan ya. Yang pertama itu sering mengajak lansia keluar atau dibebaskan berjumpa dengan masyarakat dan teman-teman. Artinya kita nih sebagai keluarga sering ngajak dia jalan-jalan, sering ngajak dia keluar rumah, misalnya sore-sore jalan-jalan santai dengan pemandangan yang ada di sekitar rumah contohnya, atau dengan keluarga-keluarga atau tetangga-tetangga di sekitar rumah. Jadi dari segi ini pun sosial pun dia terbantu gitu, karena dia sering melihat dan sering bergerak, apa ya namanya, mobilitasnya tinggi banyak. Jadi karena seringkali lansia itu hanya di rumah-rumah aja, jadi pikiran penjenuh kan, nggak ada tambah wawasan baru, nggak ada lihat-lihat suasana baru, jadi jenuh gitu. Jadi itu suatu hal yang penting untuk meningkatkan kondisi sosial lansia. Yang berikutnya, melakukan bakti sosial dengan lansia. Artinya melakukan bakti sosial dengan lansia ketika ada suatu bencana atau suatu kemalangan atau suatu peristiwa yang menyedihkan, kita ajak nih lansia untuk berbuat, untuk berbagi gitu. Misalnya ada korban kebakaran atau korban banjir, kita ajak nih lansia untuk memberikan sumbangan atau bersumbangsi kepada korban-korban tersebut. Kita ajak berpartisipasi. Ya bisa aja, walaupun kita nanti yang nyediain nggak apa-apa, atau si lansia juga punya materi untuk nyediain, itu lebih bagus lagi. Jadi kita sama-sama mengunjungin gitu, kita sama-sama memberikan. Itu secara langsung meningkatkan kondisi sosial lansia, meningkatkan empati dan simpatinya kepada orang lain gitu.
Itu sangat penting juga untuk meningkatkan kondisi sosial. Oke, berikutnya. Merancang kegiatan-kegiatan dapat meningkatkan kebutuhan spiritual lansia. Oke, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan nih, yang itu rajin mengajak lansia beribadah. Jadi rajin mengajak lansia beribadah itu yang pertama bisa meningkatkan sosial juga, karena di tempat ibadah jumpa-jumpa dengan orang lain, jumpa dengan teman-temannya sesama lansia. Yang paling penting itu kita mendekatkan lansia tadi kepada Tuhan, kepada Sang Penciptanya. Gitu. Misalnya dia Kristen, rajin diajak ke gereja, atau Muslim rajin diajak sholat atau sholat di rumah gitu. Jadi dengan seringnya si lansia tadi beribadah, dengan seringnya dia memanjatkan doa kepada Tuhannya, itu meningkatkan jiwa spiritualnya. Dia menjadi lebih apa gitu, lebih dekat dengan Tuhan. Jadi pikirannya pasti lebih santai, lebih rileks, lebih memikirkan kebaikan, lebih memikirkan tentang berkat, lebih memikirkan tentang berbuat baik kepada orang lain, berdapat berkat seperti itu. Jadi itu lebih diutamakan itu. Yang berikutnya, mengikutkan dengan perkumpulan keagamaan khusus lansia. Nah, di sini perkumpulan keagamaan artinya jika di agama saya Kristen ada itu namanya punguan lansia. Jadi artinya itu dia perkumpulan lansia di gereja. Jadi yang ikut perkumpulan itu cuma lansia. Jadi umur 60 tahun ke atas dia udah bisa ikut punguan lansia gitu. Kalau di agama yang lain mungkin saya rasa juga ada. Jadi dengan kita mengikutkan dia ke perkumpulan-perkumpulan tersebut, dia bisa sharing dengan teman-temannya sesama lansia, karena isinya lansia semua, dan pembinaannya pun juga rata-rata lansia gitu. Jadi mereka sudah punya kesamaan. Jadi dengan kesamaan itu mungkin akan meningkatkan jiwa spiritual mereka, karena mereka diwadahi atau di bawah naungan dari keagamaan tadi, baik gereja, musola atau yang lain seperti itu. Jadi ini sangat berpengaruh dalam peningkatan kebutuhan spiritual lansia tadi, seperti itu. Yang berikutnya adalah merancang kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan finansial lansia. Oke, ini berhubungan dengan finansial ya, materi. Kondisi finansial lansia sudah bisa dipastikan mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi sebelum menjadi lansia. Sehingga adanya perubahan kondisi finansial ini seringkali menjadi salah satu penyebab stres pada lansia. Yaitu dengan, cara yang kita berikan adalah, yaitu dengan mengajak lansia untuk berkebun, menanam jenis-jenis sayuran yang dibutuhkan lansia di halaman sekitar rumah. Ini sebenarnya cara simpel sih yang saya berikan itu mengajak lansia tadi berkebun, nanam jenis sayuran, ya nanam cabai, bawang, atau sayur-sayuran mungkin di sekitar rumah. Itu memang bisa meningkatkan ini si finansial tadi, walau tidak secara signifikan. Itu hanyalah sebuah cara-cara yang sederhana yang bisa saya berikan gitu. Artinya jika dia memiliki kegiatan secara langsung akan menghasilkan ekonomi materi kan gitu, bisa membantu. Tapi tetap saja yang paling inti itu memang pada saat si lansia itu hidup belakang, artinya apa, masa hidup yang lalu, artinya dia telah persiapkan bisnisnya, dia telah persiapkan usahanya gitu, dia telah simpan uang dulu, menabung gitu. Jadi kalau dari segi finansial ini lebih cenderung ke masa lalu sebenarnya, karena finansial itu tidak bisa dibangun sebentar saja kita kasih cara ini, nggak bisa langsung membangun finansialnya dengan baik, susah itu. Memang bisa tapi sangat susah. Itu lebih terfokus pada hal-hal masa lalu yang dilakukan si lansia tadi, apa-apa saja yang telah pernah dia kerjakan, apa-apa yang telah dia mulai usahanya, berapa banyak sudah dia menabung sampai umur dia segitu gitu. Itu yang paling penting gitu. Jadi ketika itu telah dilakukan di masa lalu, ya, ketika dia sudah menjadi lansia, saya rasa itu sudah terpenuhi semua seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang successful aging ini. Mungkin kawan-kawan atau Bapak Ibu yang menonton video ini tambah wawasannya. Walau yang saya katakan itu belum seberapa, masih banyak ilmu-ilmu lain, masih banyak hal-hal lain yang belum saya berikan. Oke, mungkin jika ada kata-kata salah atau penjelasan salah, saya mohon maaf kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian menonton video ini. Akhir saya ucapkan terima kasih. Sekian.